Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati dzikrih wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilihi li'ila'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min adzabih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. La ilaha illallah, huwa waliyun syahir, huwa alimun kabir, wa nurullahil munir, Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Nahmaduka ya Rahman, nashkuruka ya Hannan, alqaitana ya Mannan, bimursyidi hadzal zaman. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarram wal muhtaram syekhuna wa mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah, pangarsa Abah Kiai Haji Ahmad sahibul wafatajul arifin, yang kita hormati, kita taati, kita agungkan, kita muliakan. Pangarsa Umi beserta seluruh keluarga, para putra, mantu, cucu, cicit sadayan. Bapak pembantu khusus, para wakil talqin, pengurus Yayasan Serba Bakti Pusat, wilayah perwakilan pembantu perwakilan, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat. Alhamdulillah, kusuna kumalayu ya. Campur. Alhamdulillah, pada hari ini seperti biasa setiap bulan kita berkumpul datang ke tempat ini untuk menghadiri acara yang mulia dan sangat penting. Ialah manaqiban, yang merupakan mata rantai daripada bimbingan Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu zikir harian, khatam, dan manaqiban. Bulan Rabiul Awal saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan pelengkap, yaitu khidmat, bukan hikmah ya, khidmat ilmiah. Ada khidmat, khidmat itu pelayanan. Kalau hikmah sesuatu bagian dalam hikmah. Khidmat ilmiah.
menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Suryalaya tarekatnya muktabaroh dan tidak lepas dari ilmu. Ada kuliah subuh, ada pula khidmat ilmiah pada manakib. Sebelum itu saya mohon doa kaleresan mungi tadi nembe rengse pangaosan syukuran hitanan pun incuk agul. Namina Gus Muhammad Yusuf Zain Al-Qadiri. Maka di Al-Qadirikeun supaya cenah istiqomah dina diajar tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Juga para ikhwan akhwat yang akan berangkat umroh bersama kasepuhan pangersa Kiai Haji Nur Anom, pangersa Mama Hajah Otin. Semoga barokah selamat dan mendapatkan umroh yang mabrurah. Insyaallah tiap tahun pun saya berangkat umroh, dan untuk bulan ini tahun ini insyaallah pada bulan April izin Allah agak bersamaan berangkatnya Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghawas Saifullah Al-Maslul tanggal 8 April dan saya tanggal 10. Jadi kira-kira insyaallah di Mekah bisa bersama, manakiban bersama di Masjidil Haram. Untuk menguasai masjid sakabehanana kudu ngadengikeun eta. Ambil aja salah satu pojok. Wong di Masjidil Haram kalau pengen penuh ya 4 juta baru penuh. Kalau satu pojok 10.000 satu pojok lah. Apalagi kalau orangnya cuma 100-200 orang. Mohon doa juga. Mudah-mudahan selamat. Amin. Apa yang harus dibahas dalam manakiban bulan Maulid? Banyak. Kalau orang Jawa menyebut sangat banyak suka pakai u, banyak. Namun orang Sunda nyebut loba pisan bari peureum lubut. Nu kudu dibahas teh ya kira-kira kalau agak cukup sampai jam 4 sore lah. Alhamdulillah saya baru pulang dari Pekalongan. Melaksanakan tugas dari Al-Mukarram Kiai Zainal Abidin Anwar. Karena Pekalongan terus meminta bimbingan dari pusat. Banyak para mubalig yang turun ke sana, Al-Mukarram Kiai Arif Ikhwani, Al-Mukarram Kiai Zainal Abidin Anwar, Al-Mukarram Kiai Abdul Ghawas, Al-Mukarram Kiai Wahfiuddin dan lain-lain. Saya kebagian minggu kemarin 2 hari. Pertama adalah seminar nasional tentang metode dan aplikasi spiritual di dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya silaturahmi dengan seluruh pengurus Yayasan Serba Bakti se-Jawa Tengah, dan siangnya manakiban di Masjid Al-Fairuz, masjid yang didirikan oleh Bendahara Umum Nahdlatul Ulama Pusat Kiai Haji Abdullah Makhrus, dan sorenya adalah bedah kitab Miftahus Dur MHTM. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, yang harus dibahas sangat banyak. Ayat Al-Quran yang tadi enak didengar, raos didangu, hayong kene, paham. Oh, mentak tuh bisa. Lepas ti ilmu. Kalau di dalam yayasannya sebutannya sekarang bidang dakwah, maka ada pembina ilmu. Saya beri tugas oleh Al-Mukarram Pangersa Abah melalui Al-Mukarram Kiai Haji Baban Ahmad Jihad berkhidmat di pembina ilmu. Oleh Kiai Zain ditambah dan amaliyah. Jadi loba-loba keneh itu guys. Tong pangsiun ini tika maot teu menang pangsiun tina ibadah. Baik. Hadirin, ayat yang tadi dibacakan adalah ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan ini, tanggal 12 hari Senin menjelang subuh, benar-benar utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Terjemah Departemen Agama, terjemah yang bersifat turba ya, sengaja turun bawah, bukan di Departemen Agama
kurang ilmuwan, tetapi sengaja terjemahnya belum menggunakan sastra lengkap. Karena itu terjemahnya tiada lain, Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul. Kadang-kadang kalau yang mendengarnya bukan ahli ilmu, kalimat hanyalah menjadi kecil. Tok mangga. Tiada lain Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul. Ini siga lemet, kayak kecil. Ini tergantung telinganya. Kalau pakai sastra, kalau pakai balaghah, pakai ilmu ma'ani, maka maknanya adalah Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Kok benar-benar Pak Jejen? Ma nafi illa istisna. Al istisna ba'da nafi yufidut takhsis. Seperti la ilaha illallah. Kalau sekedar makna sama saja dengan ilahi Allah. Ilahi Tuhanku adalah Allah. Tetapi enggak mantep. Kalau pengen mantep, buang dulu selain Allah. La ilaha, tiada Tuhan apapun selain Allah, bukan Tuhan. Illallah, hanya Allah. Bahwa Tuhan itu benar-benar hanyalah, ayo make ilmu. Ayo merasa santren bagar. Silakan Anda kuliah di umum dimanapun, tapi sebaiknya sambil nyantren. Supaya di kalangan kita enggak buntu ulama nanti. Kalau nunggu datang orang lain aja sulit Pak. Untung-untungan kita cetak dari semua keluarga ikhwan, anak-anaknya dicetak untuk menjadi alim, ahli ilmu agama untuk bekal ibadah dia. Kalau diperlukan oleh umat, jadilah pembina umat. Jangan begini, ya anak saya yang satu jurusan ustad, yang satu jurusan hukum, yang satu calon doktor, yang satu ekonomi. Jadi yang ekonomi nggak usah kental agama, yang kental agama nggak usah ngurus ekonomi, nggak begitu. Mohon maaf, bukan menggurui. Ya, anak saya semuanya pengen jadi orang soleh, ilmunya harus tinggi dalam agama. Kabehan anak kudu masantren. Urusan kuliah silakan mau ngambil apa. Jempling bangun amuk sih. Gitu gerak, gitu. Ngarah tuh bodoh agama. Supaya tuh bodoh nanti pengamalan torikotnya bila dibarengi dengan ilmu yang lengkap akan lebih mantap, tangguh, tidak tergoyahkan, insya Allah. Ma Muhammadun illa Rasul. Gad khalat min qablihi Rasul wis sinepen. Min qablihi saking sadurunge ieu Muhammad opo ar-rusulu pir-pir utusan. Trok tok tok entong. Malam tadi nu ngaji di pesantren kuring Asep Sunandar Kidalang. Oh nya kiai ngondang Kidalang, pan baheula nyebarkeun agama pertama teh Kudalang. Saur pangarsa ajengan gaos kitu sote geus ka Suryalaya we cenah. Da tadi nama itu jago jebret. Kan gogoy, teu asa ditahan gogoy mah Bu. Sawios gohgoy mun ngadenge gohgoy ibu naik ka dieu gantian kuring turun ka handap ngadengekeun baik apa imata eta anata ing dalem samang-samang sane wafat ya Muhammad aku tilatawa den pateni in kolabtum anata balik sira kabeh ala aqabikum ing atase pira-pira burine sira kabeh. Mungkin dikira orang Jawa ngerti semua, enggak juga, itu terjemah kitab sih. Kok pajajan gitu sih? Pangarsa Abah teh santri Jamudipa. Jamudipa murid gentur, ngalogatna teh ku Jawa. Pangarsa Abah teh jago terjemah Jawa. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika terjadi perang Uhud. Perang Mekah Madinah. Madinah. Gunung Uhud. Ketika itu umat Islam telah memenangkan Badar.
Tetap orang musyrik ingin menyerang kembali. Terjadilah perang. Sudah disusun strategi oleh Rasul. Tetapi sahabat-sahabat muda punya usul. Karena Rasulullah sangat open management, terbuka sekali, diterimalah usul dari mereka. Di sana ada bukit, bukan gunung, tapi bukit. Kira-kira tingginya 15 meter. Kalau orang umroh atau haji ke sana pasti turun dulu beli korma. Silahkan beli korma, tapi sebaiknya sebelum beli korma naik dulu ke Jabal Rumat. Disebut Rumat karena bekas Romi, bukan Romeo and Juliet, tapi Romi artinya pemanah, bukit pemanah di situ. Dipasanglah para pemanah jitu, pasukan lain di bawah, pedang, tombak di bawah, berkuda, jalan kaki di bawah. Sudah menjadi kebiasaan bila mana akan terjadi perang besar, di kalangan orang Arab suka diajarkan dulu mubarozah. Apa katanya? Istilahnya juga barangkali agak kurang dikenal. Mohon kalau dipandang perlu, telinganya dipasang. Jangan sampai pulang nanti ngejelaskeun naon Pak Jejen teuing naon cenah resep we. Sesurianana hungkul. Apa katanya? Tuh teu tewak maneh mah. Mubarozah. Mubarozah itu one by one. Perang satu lawan satu. Perang tanding. Mohon maaf saya karena sudah lama nggak baca tafsir Kutubinya, ada yang lupa-lupa namanya. Antara lain, orang kafir pertama menurunkan seorang jagoannya perang tandingnya. Namanya Tolhah. Ada Tolhah sahabat Rasul, ada Tolhah dari kafir. Orang Arab malah Banu Sarua ngaranna. Beda jeung urang. Salaya tatangga anu sarua embung. Tolhah naik kuda, lepak tepuk, bari mengibarkan apanya? Pedangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih siapa di antara kita yang layak dengan Tolhah? Ali Enzin, sang menantu, si jago muda, gegedug Qadiriyah. Dia kan yang menerima talqin la ilaha illallah dari Rasul itu dia. Beliau. Nah, tidak perlu waktu lama. Set, terbunuhlah Tolhah. Maka Khalid bin Walid, jenderal dari kalangan musyrikin, kalau kesininya Khalid bin Walid harus radhiyallahu anhu, tapi waktu itu jangan, apa belum muslim. Kalau Anda ingin tahu di antara murid Suryalaya yang pernah bertemu Khalid bin Walid, ajengan gaos. Atas petunjuk pangarsa akeh. Porno saeutik tah. Teu naon lah bisi pajar diajar tarekat teh, sok disebut aliran sesat sagala kos listrik. Enggak ditemukan Pak kalau enggak pakai zikir yang mendalam. Pangarsa akeh cukup bertanya ketika pangarsa ajengan gaos tahun 90. Akan umrah, akan haji, pangarsa akeh cukup bicara. Satu kalimat, hati-hati Pak. Mungkin ada di antara ikhwan yang berpikir, lah itu geus sepuh mata setong tugas wae. Hati-hati. Kira-kira ku anak dikobet tah hati ente. Geus we nu ngarora atuh jadi protokol teh kudu teuing sup. Ini tarekat saudara. Saya saja yang ketua umum Majelis Ulama disebut Singana Sukabumi, Rois Suriah, pembina utama Nahdlatul Ulama Jawa Barat, datang ke sini bukan untuk pidato. Ini bukan tempat konkur pidato. Ini bukan tempat musabakoh. Ini tempat menerima limpahan karomah. Kalaupun oleh pangarsa Abah semuanya diperintahkan, setelah manakib sudah bubar loh. Hati-hati, jangan hanya pakai kacamata ini. Beliau nyampaikan, Khalid bin Walid teh panglima pangarsa, ya sudah nggak panjang-panjang. Kalau ahli tarekat begitu nggak kayak dukun.
Kalau dukun ngomong dipanjang-panjang sengaja supaya diketahui oleh orang lain bahwa dia tahu. Kalau sudah tahu kan banyak nanya banyak jawab, banyak amplop. Hati-hati, saya tahu. Kok tahu Pak Jajan mantan? Mantan Kiai Palembang. Enaknya saya kalau ngomong begini nggak nyinggung orang, wong saya mantan. Pensiunan tadi gaji. Betul saja. Pengersa jangan gawas datang ke Mekah. Di hotelnya beliau ditemui oleh orang yang memakai baju besi alat perang. Tingginya kepalanya sampai nyundul langit-langit. Dah. Sekelumit rahasia. Manakib itu mankobah masuk. Mankobah Sultanul Aulia Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajulari. Walaupun beliau melarang untuk ditulis, saya nulis saja terus. Ketika saya ditanyakan, kenapa Pak Jajan begitu? Hak saya sebagai murid. Sudah ribuan. Mankobah Pangersa Abah sudah ribuan. Di antara karomat beliau, nggak usah sulit-sulit, Pak Jajan berhenti merokok. Wahai ahli merokok, ahlul hisab. Ada ahlul hisab, ahli menghitung peredaran bulan, dan ahlul hisab, ahli sedot. Kok Pak Jajan ngomong? Mantan lagi. 20 tahun saya merokok. Dokter Agustian mengatakan, Pak Yai, kalau Pak Yai ingin sehat, harus berhenti merokok. Oh gitu ya dokter. Loh kalau saya sehat, saya nggak datang ke sini bawa duit untuk kamu. Kata dokter, susah ya. Susah ya. Untung waktu itu Basuki belum ngomong Shogun. Kalau sudah ada Shogun, mungkin saya ngomong Shogun dilawan. Ada Ustadz di Sukabumi menasihati saya, Pak Yai, saya kasihan sama Pak Yai, sayang sama Pak Yai. Ngurus santri ratusan, ngaji puluhan kitab, ceramah kemana-mana, ngurus organisasi puluhan. Kalau terus merokok nanti kesehatannya terganggu, jadi mubadzir. Pak Yai mubadzir. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Lanjutkan, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Bagaimana sikap Pak Jajan yang disebut singanya Sukabumi waktu itu menjawab ketika diberi masukan seperti itu? Jawaban saya, kamu mau ngadali buaya? Mau ngucingin macan ya? Beraninya berdalil di depan saya. Coba kamu jawab, wala tulku waunya apa, la apa, tulku kalimat apa, fi'il apa, isim apa, harap, tulasi apa, rubai, mujarrad apa, masjid bi, warna keberapa, bab keberapa, repot. Gak bisa ngomong, saya katakan, udah, jangan ngomong kamu. Begitulah seorang kiai. Bagaimana ketika bersilaturahim dengan Pangersa Abah? Subuh-subuh sebelum menakib, pagi-pagi sebelum menakib. Beliau memanggil saya sambil senyum. Yai, masih merokok? Walah, jawabnya apa? Jawab masih, malu. Jawab enggak, bohong. Ya ujungnya jujurlah. Masih, Bah. Abah juga enggak merokok, rokok mah punya, Kiai. Iya, Bah. Ini untuk ajengan ya. Makasih, Bah. Yang namanya jago hisab. Gak tahu malu di depan beliau saya sedot. Celek. 3 kali saya hisap, pening kepala saya. Ini rokok apa ini? Saya naik ke atas, lotengnya masih papan, saya berikan pada teman-teman 11 batang. Alhamdulillah, teman-teman gak ada yang pening. Habis semua 11 batang. Saya dari situ sampai hari ini sudah 20 tahun. Berhenti total merokok. Mankobah itu karamat itu. Sesuatu yang tidak bisa dikejar dengan otak, sulit di otak. Hati-hati jangan ngomong nggak masuk akal loh. Malu, punya pembina ilmunya Pak Jajan lalu Anda masih ngomong gitu. Akal bukan otak. Otak itu dimag bahasa Arabnya, alat pikir. Kalau akal nur ilahi, kalbu, nafsu, ruh, akal. 4 kalimat sama maknanya. Ilmu ini ilmu. Ngomongnya pakai kitab. Nggak asal jeprat-jeprat. Saya sudah terbiasa di Nahdlatul Ulama. Kalau fatwa harus jelas referensi.
Marojinya harus jelas. Ilmu. Jadi yang ini bukan akal tapi otak.